Nah, pada hari ini topik kita adalah investasi dan belanja pemerintah. Nah, kita ketahui komponen-komponen pengeluaran itu adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Yaitu adalah GDP, permintaan untuk output domestik. Kemudian C itu adalah konsumsi, itu adalah investasi, G itu adalah pembelian pemerintah, kemudian NX itu adalah ekspor neto. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari variabel Y, GDP, dan variabel C, konsumsi. Nah, perlu diingat bahwa di dalam pelajaran yang lalu GDP itu bisa dihitung dengan dua cara, yaitu dengan melihat dengan cara pendapatan, seluruh pendapatan, kemudian dengan cara pengeluarannya, ya. Nah, untuk pengeluarannya yang inilah yang kita pelajari, itu adalah dengan menggunakan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G dan NX, ya. Nah, sebelum saya lanjut, ya, GDP ini, ya, bahwa GDP ini kalau di dalam bentuk perubahan persentasenya itu nanti disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Saya ulangi, ya. Perubahan persentase GDP itu adalah merupakan, ya, pertumbuhan ekonomi. Nah, artinya apa? Artinya apabila perubahan persentasenya meningkat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat, ya. Nah, sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami resesi, ya, itu mengalami penurunan yang dari 5,2 sekarang menjadi 2, sekian sampai sekarang menjadi 1, Nah, ini, ya, untuk target selanjutnya mudah-mudahan, ya, Jokowi bisa mengatasi masalah Covid, pertumbuhan ekonomi bisa, ya, mengalami peningkatan ke awal semulanya itu 5% pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kata kuncinya tadi, ya, bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah merupakan perubahan persentase dari GDP. Nah, kemudian, ya, pelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari tentang yang namanya konsumsi. Nah, konsumsi, bahwa kata di situ adalah bahwa konsumsi itu dipengaruhi oleh pajak, ya. Nah, artinya apa? Kalau pajak meningkat, maka konsumsi menurun. Kalau pajak menurun, maka konsumsi meningkat. Nah, jadi kalau kita hubungkan dua rumus, rumus pertama tadi adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Rumus kedua adalah C sama dengan C0 ditambah, ya, B Y dikurang T. Nah, jadi kalau kita gabungkan, yang pertama untuk rumus konsumsi, fungsi konsumsi. Apabila pajak meningkat, maka konsumsi mengalami penurunan. Kemudian lanjut ke GDP. Kalau konsumsi C mengalami penurunan, maka pertumbuhan pendapatan nasional akan mengalami penurunan. Dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, ya. Atau sebaliknya, apabila pajak menurun, ya, maka konsumsi mengalami peningkatan. Konsumsi mengalami peningkatan, maka pendapatan nasional akan mengalami peningkatan. Pendapatan nasional mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan. Begitulah, ya, hubungan strukturalnya, ya. Nah, jadi hari ini kita mempelajari apa? Kita mempelajari investasi dan belanja pemerintah. Nah, apa itu investasi? Ya, saya ambil dari sini menurut Sadono Sukirno, ya, bahwa Sukirno mengatakan investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman suatu modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.
Nah, jadi ya di sini dikatakan investasi merupakan komponen yang paling labil dari keseluruhan pengeluaran. Kenapa? Karena investasi itu tergantung bagaimana kebijakan pemerintah untuk mempermudah penanam modal berinvestasi di suatu negara ya. Nah, jadi kalau kita belajar konsumsi itu adalah komponen yang paling utama, bisa mencapai 70%, tapi investasi ini masih yang sangat labil. Ini perlu kerja keras ya, bagaimana pengusaha-pengusaha atau dari yang luar negeri mau menanamkan modal ke Indonesia ya. Nah, kemudian ya ada beberapa bentuk investasi. Nah, investasi itu ya ada disebut dengan investasi adalah investasi yang besar kecilnya tergantung pada kondisi pendapatan nasional. Investasi ini secara umum dilakukan oleh pihak swasta ya. Nah, jadi kalau pendapatan nasional mengalami peningkatan, maka artinya situ produksi akan mengalami peningkatan, maka pihak swasta akan menanamkan modalnya ya untuk meningkatkan lebih dari produksi yang sebelumnya ya. Itulah disebut dengan yang namanya investment ya. Kemudian ada disebut dengan ya investasi komersial ya, investasi yang besar kecilnya berhubungan dengan tingkat suku bunga, pendapatan nasional dan harapan perkiraan keuntungan. Misalnya investasi di bidang perikanan, agrobisnis, properti dan lain-lain. Nah, jadi pada seingat saya pada tahun 2010 yang lalu ada terjadinya krisis global, yaitu terjadi yang namanya di Amerika itu ya, investasi properti mengalami goncangan ya di Amerika, sehingga ya terjadi yang namanya koreksi terhadap suku bunga dunia, terhadap suku bunga Amerika, berimbas kepada Jepang ya, mengalami sedikit penurunan ya ekonomi. Begitu juga Indonesia di tahun-tahun 2010 yang lalu ya. Itu ya terjadi yang namanya ada sedikit yang namanya kredit macet di bidang properti ya. Jadi di investasi komersial ini dihubungkan dengan tingkat suku bunga ya. Nah, jadi yang kita pelajari nanti pada pelajaran investasi ya, kita bicara tentang variabel itu ya, investasi dihubungkan dengan tingkat suku bunga. Bagaimana hubungannya? Nanti saya jelaskan. Yang pertama yang penting yang harus Anda ingat, bahwa investasi dihubungkan dengan tingkat suku bunga. Kalau konsumsi tadi dihubungkan dengan pajak ya, sedangkan investasi dihubungkan dengan tingkat suku bunga. Kemudian ada lagi disebut dengan ya, autonomous investment. Itu adalah investasi yang besar kecilnya tidak ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan masyarakat. Investasi ini lebih banyak dilakukan oleh pemerintah, terutama di negara-negara belum maju perekonomian ya. Nah, ini ya contohnya dia membangun jalan raya ya. Ini ya investasi yang digunakan untuk kemajuan ya, kemajuan. Ini investasi publik ya. Saya bilang tadi ya, bagaimana pemerintah membangun jalan-jalan di pedesaan, bagaimana pemerintah untuk di perbatasan sekarang itu ya dibangun ya kantor-kantor ya yang sangat ya, saya bilang ya sangat layak ya, enggak seperti zaman-zaman dulu ya di perbatasan itu ya, itu kantor imigrasi di Indonesia itu ya sangat mengkhawatirkan. Tapi sekarang di zaman Jokowi ya itu diperbarui ya, itu investasi di situ itu ya untuk melihat bagaimana bahwa di negara itu bisa berjalan dengan baik ya, maka perekonomian nanti akan berjalan dengan lebih baik lagi, seperti itu. Nah, kemudian ada ya disebut dengan investasi otonom ya, yaitu investasi yang tidak dasarkan pada prospek komersial ya, non profit, akan tetapi betul untuk menyediakan fasilitas publik guna diperdaya, misalkan pembangunan sekolah, jalan raya, jembatan dan lain. Ini sama ya, ini ya ada sama aja ya seperti yang di atas. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, bahwa investasi dihubungkan dengan yang namanya ya tingkat suku bunga. Maka disebut dengan fungsi investasi mengaitkan jumlah investasi pada tingkat bunga real ya.
Nah, investasi tergantung pada tingkat bunga real karena tingkat bunga adalah pinjaman, ya, adalah biaya pinjaman. Nah, kalau di MenQ, ya, itu ditulis dengan simbol I sama dengan IR. Nah, jadi ya, kalau di di buku saya itu saya tulis itu I sama dengan I0, ya, I0 ini dikurang BR, ya. Jadi di sini adalah dikurang, ya. Artinya apa? Artinya itu adalah hubungan antara I dengan R itu adalah tidak searah. Nah, jadi itu ada sedikit ralat, ya. Itu bukan tambah, itu adalah kurang. Jadi I sama dengan I0 dikurang BR. Karena hubungan antara I dengan R, tingkat suku bunga real, itu adalah berhubungan tidak searah, ya. Nah, apa artinya? Apabila nanti R-nya mengalami peningkatan, maka I mengalami penurunan. Apabila R mengalami penurunan, maka I mengalami peningkatan, ya. Nah, jadi I itu adalah investasi, I0 itu adalah besar I saat tingkat bunga I sama dengan 0. Kalau I sama dengan, ya, tingkat bunga R sama dengan 0, maka I sama dengan I0. Kemudian B itu adalah marginal propensity to invest. Kemudian R itu adalah tingkat bunga real, ya. Nah, inilah yang saya bilang tadi, hubungannya itu ya dari atas ke bawah menurun, ya. Nah, jadi hubungan antara I dengan R itu adalah berhubungan tidak searah. Nah, jadi fungsi permintaan investasi adalah hubungan negatif, hubungan tidak searah antara jumlah yang diminta dengan suku bunga. Dengan demikian fungsi investasi miring ke bawah yang berarti ketika tingkat bunga naik semakin sedikit proyek investasi yang menguntungkan. Nah, jadi seperti ini, ya. Nah, jadi kalau misalkan tingkat bunga naik, maka masyarakat atau ya uang orang tua kita itu lebih suka ditabung dibandingkan dengan berinvestasi, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi kalau ada tingkat suku bunga deposito misalkan dinaikkan, ya, maka orang rajin menabung, ya. Nah, tetapi kalau misalkan bunga mengalami penurunan, artinya sedikit kita mendapatkan keuntungan apabila kita menabung di bank, maka mau nggak mau pengusaha atau yang punya duit, orang tua kita punya duit, ya, lebih baik itu diinvestasikan, ya, dibandingkan dengan ditabung. Nah, jadi itu kenapa hubungan antara investasi dengan R itu tidak searah. Jadi saya ulangi, apabila tingkat bunga mengalami peningkatan, maka tabungan mengalami peningkatan, investasi menjadi menurun. Tetapi kalau kalau tingkat bunga diturunkan, maka tabungan mengalami penurunan, maka investasi mengalami kenaikan, ya. Jadi hubungan antara tingkat suku bunga R dengan investasi itu adalah hubungannya negatif, tidak searah. Nah, jadi bentuk hubungan struktural yang sudah kita pelajari tadi, yang artinya itu adalah I mengalami kenaikan, R mengalami penurunan. Jadi I mengalami penurunan itu diakibatkan karena R, ya, mengalami kenaikan. Nah, kenaikan suku bunga akan mengurangi permintaan investasi aktual dan sebaliknya, bila suku bunga turun maka mendorong kenaikan investasi, ya. Nah, inilah yang dipikirkan oleh pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia, bagaimana apabila dinaikkan tingkat suku bunga itu diperkirakan mengenai tingkat investasi yang akan bisa, ya, bergerak dengan menggunakan instrumen tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia. Nah, kalau angka pengganda investasi, ya, ini disebut dengan, ya, angka pengganda atau multiplier adalah bilangan dengan mana investasi harus kita kalikan apabila kita ingin mengetahui besarnya perubahan pendapatan hasil equilibrium yang diakibatkan oleh perubahan investasi yang termaksud, ya. Jadi angka pengganda investasi rumusnya itu adalah 1/1 kurang MPC sama dengan, atau angka pengganda itu sama dengan 1 sama dengan MPS, ya. Kenapa? Karena MPS tambah MPC itu sama dengan 1. Jadi, ya, rumusnya sama, 1/1 dikurang MPC sama dengan 1/MPS, angka pengganda investasi. Nah, faktor-faktor pengganda investasi, yang pertama ya pasti tadi suku bunga, yang kedua pendapatan nasional,
Yang ketiga adalah kondisi sarana dan prasarana, ya. Yang keempat adalah birokrasi perizinan. Ini ya berkali-kali Jokowi bilang satu atap, ya. Itu semua birokrasi untuk orang berinvestasi dipermudah, ya. Kemudian kualitas sumber daya manusia, kemudian keenam peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan, kemudian stabilitas politik dan keamanan, kemudian pengaruh nilai tukar, kemudian tingkat inflasi. Nah, jadi pada intinya ya, sebelum kita masuk ke bagian belanja pemerintah, pada intinya tadi saya katakan tadi, coba diambil ya, pulpen merah, Anda lingkari catatanmu atau di bukumu. Intinya tadi situ adalah kita belajar ekonomi makro ini melihat bagaimana hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Bagaimana di ekonomi makro itu terjadi peningkatan atau terjadi penurunan variabel satu dengan variabel lain. Nah, jadi kalau misalkan tadi konsumsi dihubungkan dengan yang namanya pajak, jadi kalau pajak naik, konsumsi turun. Kalau pajak turun, konsumsi naik. Nah, jadi kalau investasi dihubungkan dengan mana? Dihubungkan dengan tingkat suku bunga. Hubungannya apa? Hubungannya tidak searah. Jadi Anda lihat di situ, Anda kasih garis merahi atau lingkari. Hubungannya apa? Hubungannya apabila R naik, maka I turun. Apabila R turun, maka I naik, seperti itu ya. Nah, kemudian ya kita masuk komponen yang keempat. Itu adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Itu adalah belanja pemerintah, pembelian pemerintah, G ya. Nah, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dan perpajakan merupakan instrumen pemerintah dalam menentukan langkah-langkah mengambil kebijakan fiskal. Nah, jadi pemerintah ingin melakukan perubahan pendapatan nasional, maka dia akan mengeluarkan namanya kebijakan fiskal. Apa yang dilakukannya? Ada dua instrumennya, yaitu dengan melakukan berapa besar pengeluaran pemerintah dan berapa besar pajak, ya. Nah, jadi instrumennya untuk kebijakan fiskal, instrumen pemerintah dua. Jadi coba dicatat, instrumen pemerintah itu adalah dengan pengeluaran pemerintah dan pajak. Nah, jadi pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Nah, komponen ketiga, G, dari permintaan barang dan jasa dari Y, jadi kan Y sama dengan C tambah I tambah G. Ya, itulah yang ketiga yang kita pelajari, variabel ketiga, variabel bebas yang ketiga. Nah, komponen ketiga dari permintaan barang dan jasa dalam model pengeluaran pendapatan nasional adalah pengeluaran pemerintah G bersama dengan pajak mendeskripsikan kebijakan fiskal. Ya. Nah, jadi saya ulang lagi. Kebijakan fiskal yang akan dikeluarkan pemerintah dengan dua cara dia, itu adalah menggunakan instrumen G, yang kedua dengan menggunakan instrumen T, ya. Nah, kalau kita lihat ya di APBN, ya, kebijakan fiskal merupakan tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui. Jadi, ya, kalau belanja pemerintah itu melalui anggaran, ya, pemerintah dan belanja negara APBN. Ini ditentukan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Jadi dalam setiap tahun itu disusun, di dalam ada undang-undangnya di APBN. Jadi Sri Mulyani itu ya selalu ya berdiskusi berapa ya penggunaan anggaran untuk misalkan tahun 2022 dia harus berhadapan dengan DPR, ya. Kemudian ya nanti ada pertanggungjawabannya presiden, berapa besar dia penggunaan dari dana APBN, ya. APBN terdiri dari ya itu adalah teks, ya, pajak, kemudian ya pengeluaran pemerintah, yaitu adalah government expenditure dengan government transfer, ya. Nah, inilah kondisi ya kalau kita melihat APBN di Indonesia dari tahun 2016, 17, 18, 2019 ya. Nah, jadi ya kita lihat beginilah komponennya pendapatan negara dalam triliun rupiah ya. Jadi 2.165,1 triliun
ya untuk tahun 2019 ya. Jadi situ Anda perhatikan dalam bentuk triliun ya. Nah, jadi ya kalau belanja negara kita lihat ya pendapatan negara itu adalah 2,1 ya 2.165 triliun. Kemudian belanja negara itu adalah 2,461,1. Nah, coba kita lihat ya. Untuk pendapatan dengan belanja itu 2,4 ya. 2.461 triliun. Sedangkan pendapatan itu adalah 2.165 triliun, ya. Nah, artinya apa? Lebih banyak yang dibelanjakan daripada di pendapatannya, ya. Dari mana sisanya, ya? Sisanya itu dari pinjaman, ya, pinjaman. Nah, jadi ya kalau kita lihat, ya, dari zaman dulu sampai dari zaman Soekarno sampai sekarang, memang kita itu ya lebih besar pengeluarannya daripada pendapatannya. Kita itu menggunakan sistem yang namanya defisit anggaran, ya, defisit anggaran. Nah, kalau saya ditanyakan apakah saya setuju atau tidak, saya bilang apapun menggunakan yang namanya defisit anggaran di banyak pengeluaran daripada pendapatannya, atau ya pengeluarannya itu seimbang, misalkan ya ditetapkan tetap 2,1 atau sedikit lebih kecil ya dari pendapatan negara, lebih kecil dari 2.100, itu sama saya nggak ada masalah ya. Yang penting di sini apa? Yang penting belanja negara sebesar berapapun walaupun defisit itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan ada yang dikorupsi. Itu yang penting ya, walaupun untuk menutupi defisit itu kita menggunakan yang namanya pinjaman. Kenapa seperti itu? Karena tadi rumusnya Y sama dengan C tambah I tambah G. Semakin meningkat belanja negara, ya, maka pendapatan nasional, maka kegiatan produksi di dalam negeri, maka semakin meningkat. Nah, jadi nggak akan ada masalah. Yang masalah tadi, apabila tadi belanja negara itu jangan diselewengkan, ya, jangan dikorupsi, ya. Itu aja pada intinya, mau dia seimbang, mau dia defisit, besar pun dia defisit anggarannya, itu ya nggak menjadi masalah. Yang penting saya bilang tadi jangan dikorupsi ya. Nah, inilah komponen-komponen yang tiap tahun Sri Mulyani menghadap. Ini masih ada bagian-bagian kecilnya ya. Ini hanya bagian-bagian besarnya aja ditunjukkan. Bahwa pendapatan negara itu ada sifat pendapatan dalam negeri, ada penerimaan hibah. Situ ada dari pajak, ya pajak lah ya. Yang faktor utama dari yang namanya saya bilang tadi ya pendapatan negara. Tapi ingat kalau pajak dinaikkan maka nanti ya konsumsi mengalami penurunan. Di sini letak kehati-hatiannya ya. Jadi jangan nanti Anda lihat situ pajak jadi komponen utama APBN. Seakan-akan nanti ya pajak aja dinaikkan terus supaya APBN kita nggak defisit ya. Kalau pajak dinaikkan ya konsumsi kita mengalami penurunan, masyarakat ya untuk bertahan. Jadi mengalami juga penurunan, mengalami pendapatan di dalam negeri juga turun ya. Jadi ya nggak sefrontal itu ya kita menarik pajak sebaik-baiknya, hati-hati ya. Saya bilang tadi perlu ketelitian bagaimana menaikkan ya pajak. Nah, apalagi di zaman-zaman masalah pandemi ini bukan menaikkan sekarang yang dipikirkan, karena pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, pajak itu akan diturunkan sampai 0%, misalkan pajak mobil ya yang untuk produksi dalam negeri itu 0% ya. Nah, jadi ya banyak ya UKM-UKM juga dikenakan pajak sangat menurun ya. Bagaimana? Karena saya bilang tadi kalau pajak diturunkan, maka konsumsi mengalami peningkatan. Ya, jadi ya pajak mobil diturunkan, ya jadi diharapkan banyak orang mengkonsumsi ya membeli mobil seperti itu. Nah, kemudian ya kalau kita lihat komponen belanja negara, ada belanja pemerintah pusat, ada transfer seperti itu ya. Nah, jadi di situ ada surplus defisit. Saya bilang tadi kita mengalami defisit ya. Nah, kemudian kalau menurut Budiono, maka di sini adalah pengeluaran APBN itu pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Jadi ya bisa Anda lihat ada komponen itu. Kemudian itu pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.
Kemudian pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Ini untuk apa ini? Ini untuk ya subsidi, untuk pembayaran pensiunan, pembayaran bunga pinjaman kepada masyarakat, untuk BLT transfer ya. Nah, jadi ya kalau kita lihat ya APBN atau kita lihat di APBD, terutama di APBD lah yang perlu saya cermati, yang untuk di kabupaten atau di kota. Maka kalau Anda lihat nanti APBD di daerah-daerah tempat kita, misalkan bagaimana APBD Kota Medan, APBD Kota Siantas, Sidikalang, Kabupaten Sidika, daerah segala macam, maka yang perlu Anda lihat itu adalah yang paling saya menggelitik dalam pikiran saya itu adalah bahwa pengeluaran pemerintah itu lebih besar itu digunakan untuk gaji pegawai, ya, gaji PNS seperti itu. Nah, sedangkan yang kita lihat tadi bahwa yang kita perlukan untuk Y sama dengan C tambah I tambah G itu adalah untuk pembelian barang dan jasa, ya. Nah, apabila pembelian barang dan jasa, ya, permintaan barang dan jasa meningkat, maka itu adalah pendapatan nasional akan mengalami peningkatan. Tetapi ya sebaliknya, kalau kita lihat belanja APBD itu untuk peningkatan pegawai, ya ini ya sedikit pengaruhnya G terhadap perkembangan di suatu daerah seperti itu. Saya pernah melihat ya beberapa kabupaten, nggak perlu saya sebut, itu ya APBD di suatu kabupaten itu hampir mencapai 70%, 60 sampai 70% APBD itu disusun untuk gaji pegawai negeri, ya. Nah, jadi ya pertanyaan kita bagaimana kota itu bisa lebih maju lagi apabila ya investasi yang saya bilang tadi, investasi anonimus tadi, investasi untuk barang-barang untuk kegiatan publik itu ya membangun jalan, membangun sarana prasarana ya untuk orang untuk bisa berinvestasi itu ya sedikit dikeluarkan. Ya, jadi sedikit pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, maka bisa kita ragukan bagaimana perkembangan di satu kabupaten tersebut. Nah, jadi itu kalau kita lihat ya, kalau Anda melihat ya APBD di kota-kota atau di kabupaten, lihat berapa besar gaji pegawai negeri ya. Biasanya gaji itu lebih hampir mencapai ya sekitar ya saya bilang aja 40 ke 60%. Ya ada juga saya lihat sampai 70% ya. Nah, jadi ya 30% itu untuk pembelian barang jasa. Kita tanyakan lagi, apakah yang 30% itu semua, apakah semua diperuntukkan untuk pembangunan? Itu pun kita ragukan karena ya mohon maaf kita lihat di kabupaten itu masih terjadi yang namanya ya tender-tender yang siluman, ya mengurangi yang namanya ya nilai dari 30% itu tadi ya. Banyak uang-uang dikorupsi seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya tadi adalah belanja pemerintah itu ada disebut tadi adalah untuk transfer payment, kemudian pajak ya. Maka rumusnya situ YD sama dengan menjadi ya, ini untuk yang 3 sektor, YD sama dengan Y sama ya, YD sama dengan Y tambah TR dikurang TX, atau disebut dengan sini adalah S-nya, S sama dengan ya min C0 dikurang 1 kurang B, kemudian dikalikan Y ditambah TR dikurang TX ya. Nah, kemudian hubungannya struktural kalau kita lihat tadi yang di atas tadi adalah YD sama dengan Y ditambah TR dikurang TX. Nah, perhatikan hubungannya, YD dengan Y berhubungan positif, YD dengan TR berhubungan positif, YD dengan TX berhubungan negatif. Oke? YD dengan TX berhubungan negatif. Nah, sekarang kita lihat YD dengan TX ya. Nah, apabila Y naik, perubahan Y naik, maka perubahan TX mengalami penurunan. Saya ulang tadi, karena rumusnya tadi Y dengan TX itu berhubungan negatif, maka tidak searah ya, tidak searah. Maka di situ apabila Y naik, maka TX mengalami penurunan dan TR mengalami kenaikan. Atau sebaliknya, ya sebaliknya, ini mau diralat ya, yang di bawah itu Y-nya mengalami penurunan, ya. TX-nya mengalami kenaikan, TR mengalami penurunan. Oke, ya, supaya Anda jangan salah catat, saya ulangi lagi, ada sedikit ya diralat slide-nya ya. Sini Y-nya naik,
ya, maka TX turun, kemudian TR naik. Nah, kemudian bagian yang kedua, nah di situ tandanya naik, kita buat tandanya turun karena di atas sudah naik, ya. Maka Y turun, di situ TX mengalami kenaikan, TR mengalami penurunan. Nah, jadi artinya sini akibat adanya perubahan pajak dan transfer payment, jumlah pendapatan nasional akan bertambah atau berkurang secara berlipat ganda melalui proses angka pengganda, yaitu angka pengganda pajak dan angka pengganda transfer payment. Apa itu angka pengganda pajak? Ya, kita buat rumusnya situ adalah, ya, delta Y per delta TX. Kalau angka pengganda transfer payment itu adalah delta Y per delta TR, ya. Nah, hubungan kausalitas tabungan dengan investasi. Nah, di sini ya yang perlu, yang kata kunci untuk mempelajari belanja pemerintah dihubungkan dengan yang namanya tabungan dengan investasi. Ya, di sini nanti ada saya buatkan soal ujiannya, ya, coba diperhatikan keterangannya, ya. Nah, hubungan kausalitas tabungan dengan investasi untuk perekonomian tertutup, tabungan nasional sama dengan investasi. Jadi di bab pertama kita sudah pelajari pelaku ekonomi, ada pelaku ekonomi 2 sektor, ada yang 3 sektor, ada yang 4 sektor. Ya, kalau dibilang 2 sektor itu adalah C tambah I. Disebut dengan perekonomian tertutup karena belum ada yang namanya kerjasama luar negeri. Kemudian perekonomian tertutup juga Y sama dengan C tambah I tambah G, yang 3 sektor. Kemudian kalau yang terbuka Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Nah, di sini ditekankan kita, ya, untuk perekonomian tertutup berarti NX-nya nggak ada, seperti itu, ya. Nah, jadi untuk perekonomian tertutup, ya, maka bisa Anda tulis itu S sama dengan I, ya. Nah, kalau nanti secara penurunan rumus itu bisa dibuktikan, tapi kalau di sini tulis saja di situ untuk perekonomian tertutup yang 2 sektor dan 3 sektor, maka S sama dengan I. Kemudian perekonomian tertutup tidak terlibat dalam perdagangan internasional, artinya NX-nya nggak ada, ya. Variabel impor dan ekspor 0. Sehingga PDB itu adalah, Y itu adalah jumlah, itu adalah C tambah I tambah G. Jadi itu keterangannya. Nah, untuk perekonomian tertutup, tabungan nasional adalah pendapatan total perekonomian yang tersisa setelah dikurangi konsumsi dan belanja pemerintah. Nah, kalau secara kita lihat penulisannya ini, ya, maka tabungan nasional itu adalah pendapatan total perekonomian tersisa setelah dikurangi konsumsi dan belanja, ya. Nah, artinya kalau kita menabung, itu kenapa kita menabung? Itu ada sisa dari uang dari belanja kita dan konsumsi kita, ya. Nah, jadi rumusnya seperti ini, ya, hubungan kausalitas Y sama dengan C tambah I tambah G, ya. Nah, kemudian, ya, kalau kita pindahkan C-nya dengan G-nya ke sebelah kiri, jadi C-nya yang sebelah kanan bertanda positif, pindah ke sebelah kiri menjadi kurang C. Begitu juga G bertanda positif, pindah ke sebelah kiri jadi kurang G. Y dikurang C dikurang G sama dengan I, ya. Nah, jadi pendapatan dikurang konsumsi dan dikurang belanja, maka itu apa kita sebut tadi, itu adalah yang disebut dengan tabungan. Jadi kalau duit Anda, ya, itu sisa dari Anda konsumsi, sisa dari belanja-belanja yang lain, maka sisanya dikemanakan? Sisanya ditabung. Jadi Y dikurang C dikurang G itu sama dengan S, ya. S sama dengan I. Ya, inilah pembuktian saya bilang tadi bahwa tabungan sama dengan investasi, ya. Ini untuk perekonomian tertutup, untuk yang 2 sektor dan maupun yang 3 sektor. Nah, bila diasumsikan bahwa T melambangkan jumlah pajak diterima pemerintah dari rumah tangga, dikurangi jumlah disalurkan kembali oleh pemerintah kepada rumah tangga, yaitu untuk jaminan subsidi dan lain. Nah, artinya sini bahwa rumus tadi S sama dengan Y dikurang C dikurang G itu adalah S. Mau kita masukkan yang namanya pajak, maka kita sisiplah, ya, variabel pajak di dalam rumusnya. Jadi saya buat situ Y dikurang T dikurang C
ditambah T, muncul lagi T-nya, dikurang G. Jadi kalau kita hapus T-nya, itu kan dikurang T, ditambah T. Kurang T ditambah T kan jadi 0. Jadi kalau 0, berarti Y dikurang C dikurang G. Nah, jadi nggak ada masalah kalau secara matematikanya ya, hanya untuk memasukkan itu arti dari pajak di dalam rumus tabungan ya. Jadi S sama dengan Y dikurang T dikurang C ditambah T dikurang G. Apa itu Y dikurang T dikurang C? Apa itu T dikurang G? Nah, kalau persamaan ini dipisahkan, tabungan swasta itu adalah Y dikurang T dikurang C. Ya. Jadi, tabungan nasional itu terbagi atas tabungan swasta. Ya. Y dikurang T dikurang C. Dan tabungan publik. Ya, itu adalah T dikurang G. Ya. Nah, tabungan swasta itu adalah pendapatan yang tersisa di pemerintah setelah membayar semua pembelanjaan. Sedangkan tabungan publik itu adalah pendapatan yang diterima rumah tangga setelah dikurangi pajak dan semua konsumsi. Jadi tabungan nasional terbagi atas dua, itu tabungan swasta, Y dikurang T dikurang C. Kemudian tabungan publik, itu adalah T dikurang G. Nah, jadi yang mengkritik dari rumus yang tadi itu, yang rumus tadi S sama dengan Y dikurang T dikurang C, itu ditambah T dikurang G, itu ada yang namanya disebut dengan crowding out effect. Artinya apa? Artinya bahwa belanja pemerintah bukan seharusnya belanja pemerintah meningkatkan konsumsi, ya, belanja pemerintah meningkatkan pendapatan, tetapi ada dibuat suatu permasalahan bahwa belanja pemerintah dapat mengakibatkan investasi mengalami penurunan, ya, mengalami crowding out effect. Nah, coba bagaimana kejadiannya? Coba kita ikuti seperti ini. Ya, jadi bentuk struktur pengaruh penambahan pengeluaran pemerintah terhadap investasi sebagai berikut, ya. Nah, jadi rumus yang kita tahu tadi S sama dengan Y dikurang T dikurang C ditambah T dikurang G. Apabila belanja pemerintah naik, apabila G naik, jadi coba diperhatikan, ini nanti ya menjadi kata inti dari ya pelajaran belanja pemerintah ya. Jadi apabila G naik, dampaknya bagaimana ya? Nah, dampaknya apabila G naik, maka T dikurang G itu mengalami penurunan. Kenapa bisa seperti itu? Karena G itu kan tandanya negatif. Ya, semakin besar pengurangan, maka T dikurang G mengalami penurunan. Terjadilah defisit anggaran. Ya, terjadi defisit anggaran. Nah, jadi G naik, maka T dikurang G mengalami penurunan. Hubungan antara S dengan T dikurang G itu hubungannya positif. Jadi apabila G naik, T dikurang G mengalami penurunan, maka karena hubungannya positif, S mengalami penurunan. Ya. Kalau S mengalami penurunan, maka S sama dengan I. S turun, maka I turun. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian hubungan antara I dengan R itu adalah tidak searah. Maka kalau I turun, maka I naik. Nah, sekarang di mana letak crowding out-nya dari sirkulasi seperti ini? Crowding out-nya, ya, belanja pemerintah itu bisa berdampak kepada, lihat, investasi mengalami penurunan. Ya, mengalami yang namanya crowd out investasi.